Penetapan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem sedikit memberikan kejelasan dan harapan poros koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Poros ini sudah disebut akan langsung jadi dan saling melengkapi, tetapi saat yang sama kesempatan menentukan bakal calon presiden diberikan seluasnya kepada Anies Baswedan. Apakah soal cawapres ini menyebabkan poros Anies ini masih belum secara resmi terbentuk, dan apa dampaknya bagi Partai Demokrat dan PKS bila tidak segera mengambil momentum? Kita bahas malam ini bersama para narasumber. Sudah bergabung Mas Herzaki Mahendra Putra, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat. Mas Zaki, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih atas waktu Anda. Dan saya sapa juga Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi Praitno, Mas Adi Prai. Selamat malam Putri. Selamat malam, terima kasih Bapak-Bapak atas waktu Anda. Mas Zaki, tentunya kita tahu semua partai politik memiliki mekanisme tertentu untuk menentukan capres dan cawapres dan juga koalisinya. Tapi sudah tentu Demokrat kemudian menyambut baik pencalonan ini karena sebelumnya kita juga sempat membahasnya. Apa kemudian yang saat ini sedang disiapkan oleh Partai Demokrat? Karena sudah ada ajakan langsung dari Pak Surya Paloh untuk bergabung. Apa yang tengah digodok? Ya, terima kasih Mbak Putri. Ya, saat ini tentu kita masih terus komunikasi intens ya dengan teman-teman di Partai Nasdem maupun juga teman-teman di PKS gitu. Karena bagaimanapun kita Nasdem ini kan sudah deklarasi untuk capresnya, tapi ini kan keputusan internal Nasdem, mekanisme internal Nasdem, ya kami menghormati mekanisme internal dari Nasdem ini sendiri gitu. Nah, sedangkan kami sendiri masih terus fokus kalau untuk bicara mengenai capres dan cawapres, itu bicara mengenai kriteria. Ada 5 kriteria yang kami sampaikan, yang sebelumnya disampaikan oleh Mas AHY, yaitu pertama integritas, kedua adalah kapabilitas, ketiga adalah elektabilitas, keempat adalah chemistry antara capres dan cawapresnya. Dan yang kelima ini yang paling penting adalah mengusung semangat perubahan dan perbaikan gitu. Nah, kenapa ada elektabilitas di syarat atau di kriteria nomor 3? Karena kami ingin menang. Gitu. Jadi bagaimanapun Demokrat hanya akan membentuk koalisi, bergabung dengan koalisi atau menyusun koalisi yang kami merasa memiliki kemungkinan untuk terbesarnya menang. Gitu. Nah, begitu pula dengan capres dan cawapres. Nah, katakanlah misalnya kami nanti bersepakat, misalnya dengan teman-teman calon nanti untuk satu nama capres dan satu nama cawapres, ya itu adalah memang yang terbaik gitu, yang memiliki kemungkinan terbesar untuk bisa menang. Mas Zaki, Pak Surya Paloh memberikan kewenangan sepenuhnya kemudian kepada Pak Anies Baswedan untuk menentukan cawapresnya. Sudahkah ada komunikasi dengan Mas Anies dalam hal ini? Ya komunikasi ada, ya karena memang beliau ini kan dengan Mas Ahy kan juga cukup dekat ya, jadi sering kontak-kontakan. Ya, jadi biasa memang komunikasi, ada diskusi berbagai permasalahan, berbagai isu. Nah, terkait dengan ini juga Mas Ahy saat ini memang sedang ada di Jogja hari ini. Sejak hari Minggu kemarin ada di Semarang, sedang menyapa masyarakat secara langsung dan juga sedang melantik ada 4 ribuan lebih pengurus ya. Pengurus kami di tingkat kabupaten kota, bagian dari upaya persiapan Pilpres dan Pileg gitu. Nah, di tengah kesibukannya beliau, tentu beliau juga sudah ada komunikasi, namanya komunikasi individu ya. Di antara berdua ini kan tentu tidak bisa kami publikasikan juga gitu loh, ya kan. Nah, dan apa pembicaraannya, tapi yang pasti Mbak, setiap minggunya kami memang selalu ada pertemuan dengan teman-teman di Nasdem dan PKS, begitu juga dengan Mas Anies ini seringlah kita komunikasi ya, Mas Ahy secara pribadi maupun ada teman-teman yang lain juga gitu. Kami juga melihat kan beliau ini kan berdua tokoh bangsa ya, muda yang kemudian pikiran yang brilian ya. Juga berkaitan juga sama-sama pendidikan dari luar negeri, punya jejak rekam yang luar biasa gitu. Dan kami melihat ya ini memang sangat baik gitu. Kalau dilihat kesamaannya dan kemiripannya sepertinya sudah ada kedekatan gitu Mas Zaki ya. Jadi kalau misalnya dikatakan 80% tinggal sedikit lagi kemudian bungkus koalisi ini, berarti tinggal mencocokkan apa tuh? Ya karena begini Mbak, kita bicarakan bukan hanya sekedar kriteria capres dan cawapres, tetapi juga rencana pemenangannya seperti apa ini mesti kita sepakati sama-sama gitu. Kami kan juga ini bagian mengusung semangat perubahan dan perbaikan. Nah ini kita juga masih sepakati dengan teman-teman calon mitra koalisi, perubahan apa saja yang akan kita ubah nih ke depannya, apa saja akan kita perbaiki gitu. Karena bagaimanapun kalau di dalam situasi seperti ini gitu Mbak ya, akan ada nanti koalisi yang mungkin akan bagian dari pemerintahan yang lama dan akan ada koalisi yang merupakan representasi
oposisi gitu loh, atau oposisi yang pengen ada perubahan. Nah, kami pada saat keliling-keliling ya Mas Ahaye, hampir setiap kali menyapa masyarakat, ada aspirasi yang kuat dari masyarakat, menginginkan Oke, adanya oke. perubahan, baik pemerintahan maupun pemerintahan di negeri ini gitu loh. Hmm, hmm. Oke, baik. Saya ke Mas Adi Praitno sekarang. Mas Adi, kalau misalnya kita lihat soal potensi koalisi tiga partai politik ini, menurut Anda sejauh apa akan kemudian bisa jadi? Kalau misalnya dikatakan oleh Nasdem kan 80% ini sedikit lagi saja, ini bisa selesai. Tinggal menentukan 20%-nya itu faktornya untuk membungkus semuanya. Saya ingin mencoba untuk menggunakan dua perspektif ya, Putri. Pertama, perspektif publik, ada kecenderungan dari beberapa survei yang kita lakukan, akan begitu banyak muncul poros-poros politik yang tidak hanya dua seperti 2014 dan 2019. Ya, Jadi PKS Demokrat Nasdem itu sebenarnya didorong dan di-endorse oleh publik ya. supaya membuat satu poros politik di luar poros-poros yang belakangan ini sudah mulai muncul. Hmm. Yang kedua adalah perspektif politik. Kalau dilihat kecenderungannya, tiga partai ini kan memiliki suasana hati yang sama, yaitu ingin melawan kekuasaan ya, Iya. dominasi kekuasaan politik yang dimiliki oleh PDIP dan kawan-kawan selama 2 periode misalnya. Dan itu dimulai dari Nasdem kemudian disambut baik oleh Demokrat dan PKS. Dua variabel ini yang kemudian bisa menjelaskan betapa tiga partai ini sebenarnya dari berbagai penjurut mata angin itu sangat cocok untuk bikin satu Iya. poros koalisi. Iya. Tapi harus dikatakan bahwa karena ini belum pasti, belum ada pendaftaran ke KPU, maka mungkin akan ada satu ganjalan politik dari teman-teman Partai Demokrat kalau terus mensyaratkan jika Demokrat bergabung maka wajib hukumnya harus AHY misalnya sebagai wakilnya Anies Baswedan. Di Hmm. sini pasti akan menjadi pelik, menjadi ramai karena konon belakangan juga sudah mulai muncul kira-kira siapa yang dianggap layak untuk mendampingi Anies ya. Ada di situ Andika Perkasa, belakangan mulai menguat, ada juga nama Bu Hovifa. Sempat beberapa waktu yang lalu digadang-gadang sangat potensial. Iya. Dalam konteks inilah menurut saya mungkin akan ada sedikit kerikil yang sangat penting untuk dinegosiasikan. Kalau PKS kan sepertinya yang penting itu Anies capresnya, nggak terlampau peduli siapa soal cawapresnya. Ah, iya. Tapi bagi Demokrat soal cawapres, AHY itu harga mati. Kalau dilihat rata-rata kecenderungannya ya. Hmm, hmm. Kecuali misalnya Demokrat koalisi dengan Nasdem, dengan PKS ya niatnya lillahi ta'ala, tidak harus AHY misalnya. Saya kira ya koalisi ini tinggal nunggu waktu. Hmm. Yang ketiga yang ingin saya katakan, saya kira Demokrat cukup rasional ya. Iya. Jika harus memasang AHY sebagai harga mati untuk maju. Pertama, Demokrat ini adalah kunci poros politik ini akan terbentuk. Karena kalau cuma Nasdem dan PKS ini nggak cukup ambang Betul. batas 20%, Putri. Betul. Jadi saling mengunci Iya. sebenarnya. Kunci Iya. capresnya itu kunci partainya ada di Demokrat. Yang kedua, dari beberapa survei, pasangan Anies dan AHY lah yang relatif kuat. Bisa mengalahkan nama-nama yang lain. Lah, gitu. Anies, AHY agak sedikit bersaing ketat kalau yang dilawan itu adalah Ganjar Pranowo misalnya berpasangan dengan Sandiaga Uno. Tapi sedikit saja salah memilih pasangan cawapres, entah itu AHY, entah itu Ganjar, entahkah itu misalnya Prabowo Subianto, karena nama-nama ini masuk dalam top Iya. 3, maka itu akan menjadi kurang ya. Oke. Ini yang sebenarnya tidak terlampau mudah untuk dijelaskan kenapa koalisi tiga partai ini ya tidak segera diwujudkan. Jadi sekali lagi kuncinya di Partai Demokrat menurut saya soal klausul wajibnya AHY harus menjadi pendamping Anies. Kecuali kemudian Iya. hari ini diedit ya, Iya. harus Iya. Mas AHY, saya kira sudah selesai ini koalisi. Betulkah itu yang saat ini terjadi, Mas Zaky? Ya, tidak Mbak. Saya bisa sampaikan dengan tegas tidak, karena kami sampai dengan saat ini masih berkutat dengan kriteria Mbak. Ya, tidak berbicara mengenai nama, nanti kita buka saja ke publik. Seperti apa? Ya, seperti kami sampaikan tadi Mbak, ada syarat elektabilitas. Memang nama Mas AHY ini kan juga muncul kan bukan dari kami sebenarnya. Anies AHY ini kan sudah digaungkan sejak 1 tahunan lebih sebenarnya. Tahun lalu bahkan kami aja masih mewacanakan banyak aspirasi kader ingin Mas AHY sebagai capres sejak setahun yang lalu. Tapi ternyata publik ini terus mengalir ingin memasangkan Mas Anies dengan Mas AHY. Iya. Makin ke sini makin banyak lembaga Oke. survei yang mencoba mengetes pasangan ini dan ternyata kalau bicara mengenai Anies AHY ini adalah yang terbaik Mbak sebagai representasi perubahan dan perbaikan dan punya peluang menang yang cukup besar. Saya saja baru sore tadi mengikuti rilis dari salah satu lembaga survei ya bersama Pak Muhammad yang mantan Bawaslu tadi, ternyata
itu dari survei itu melihat kalau misalnya 3 pasang calon, 2 pasang calon, Anies Ahy ini menang gitu loh Mbak ya, baik melawan Pak Ganjar, baik melawan Pak Prabowo gitu. Pada saat dipasangkan, ini cukup menarik nih dari Public Institute ini saya lihat. Oke. Nah tadi ya saya hadir, ada teman dari Nasdem juga. Jadi maksud kami ini kan salah satunya. Setahu saya juga di surveinya Mas Adi Praitno juga di parameter juga setahu saya Anies Ahy ini juga punya elektabilitas yang cukup tinggi gitu. Nah tadi barusan kami juga lihat yang di lembaga survei tadi yang baru rilis bahwa Mas Ahy ini ternyata itu nomor 2 Mbak untuk elektabilitas cawapres gitu. Nomor 1-nya adalah Mas Ganjar kalau misalnya dia maju sebagai cawapres. Nomor 2-nya adalah Mas Ahy. Sedangkan Mas Anies ini kan di nomor 3 ya untuk urusan capres dan untuk capres ya. Begitu digabungkan ternyata kedua ini bukan sekedar mengusung 16 ditambah 11 gitu atau berapa, tapi ada efek tambahan gitu. Ada efek tambahan yang istilahnya itu malah saling melengkapi dan membuat ada kekuatan yang berbeda gitu loh Mbak. Jadi kira-kira benar ya ada tawaran yang mengunci harus cawapres itu? Oh nggak ada. Kami fokus kriteria. Kami silakan kita buka aja. Tapi memberikan data gitu ya, memberikan data pertimbangan ya? Iya, memberikan data seperti ini. Oh mau A, mau si B, ayo nggak apa-apa. Kita buka aja sama-sama. Kita lihat mana yang paling pas nih. Kita cek satu persatu. Ini kan namanya kesepakatan, Mbak. Koalisi itu kan kesepakatan. Nggak mungkin lah kita memaksakan harus A, harus B. Itu nggak koalisi namanya. Karena kami bertiga ini yang berencana untuk koalisi, prinsipnya adalah saling menghormati kemandirian dan independensi. Dan yang kedua atas dasar kesetaraan gitu loh, Mbak. Jadi nggak ada pemimpin koalisi atau siapa. Tapi kami ini sama nih. Bertiga ini gitu. Jadi apapun itu nantinya kita capres siapa dan cawapresnya siapa, itu merupakan kesepakatan dari bertiga. Gitu, Mbak. Gitu. Oke, baik. Nanti setelah jeda saya ingin gali dari Mas Adi Praitno. Untuk 2024 ini tuh sebenarnya seberapa penting posisi cawapres untuk dipertimbangkan, Mas Adi? Nanti setelah jeda kita bahas, tetap bersama kami di CNN Indonesia. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama 2 narasumber yang bergabung secara virtual. Herzaki Mahendra Putra, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, dan juga Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Kita masih membahas pasca pencapresan atau pencalonan penyebutan perkenalan Anies Baswedan yang dikenalkan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Mas Adi Praitno, sosok cawapres ini seberapa mengunci dan seberapa penting untuk pertarungan 2024 karena memang semuanya tidak ada petahana dalam 2024 nanti? Justru bagi saya cawapres itu adalah kunci kemenangan di 2024. Karena mengingat nama-nama elektabilitas capres yang terutama masuk top 3 itu, tidak ada yang bisa melampaui angka secara mutlak ya. Jadi kalau kita melihat situasi survei misalnya, kalau Mas Ganjar yang maju dengan nama lain yang tidak kuat melawan Mas Anies dengan Mas Ahy, itu menang Mas Anies dengan Mas Ahy. Begitupun sebaliknya, kalau Ganjar itu berpasangan dengan nama besar seperti Ridwan Kamil, kemudian Sandiaga Uno, melawan dengan misalnya ini Anies Baswedan, dengan nama yang tidak terlampau populer misalnya kalah jauh. Itu artinya menunjukkan posisi cawapres itu bukan hanya sebatas pelengkap penderita, tapi dia menjadi variabel yang memberikan intonasi politik supaya resource politik itu berdampak secara signifikan pada pilihan capres dan cawapres. Karena kita tahu undang-undang politik itu adalah menyebutkan capres dan cawapres, Putri, bukan hanya capres ya. Makanya politik semacam ini ya posisi cawapres menjadi penting. Beda ceritanya dengan Pilpres 2009. Di mana SBY sampai saat itu pertama tingkat approval rating, kepercayaan publik cukup tinggi di atas 80%, elektabilitasnya di atas rata-rata hampir mencapai 70%. Ada istilah ya pasangan dengan pohon sekalipun saat itu ya SBY menang. Itu terbukti misalnya ketika mengambil Pak Budiono sebagai wakilnya, sesama orang kampung, sama-sama nasionalis, tidak beririsan Islam, sama-sama orang Jawa, yang keluar dari fatsun politik secara umum. Karena melihat simulasi saat itu SBY dengan siapapun, bahkan dengan Mas Herzaki sekalipun lah kalau saat itu dipasangkan bisa menang. Tapi beda ceritanya untuk 2024. Salah memilih cawapres, maka akan menjadi kiamat dalam sehari. Mas Adi, tapi kalau misalnya kita bicara tentang cawapres kan tentu yang bisa melengkapi capresnya. Nah, kira-kira yang seperti apa yang bisa melengkapi sosok Anies Baswedan sekarang?
Kita sudah tahu rekam jejaknya, kita sudah melihat potensi-potensi serangan yang kira-kira akan dimunculkan oleh lawan. Dari beberapa nama yang muncul, karena kita memang harus bisa melihat dari aspek koalisional pemerintah dan non pemerintah ya. Hanya AHY menurut saya. Karena nama-nama lain, misalnya seperti Hovifah, seperti Andika, Ya. itu kan masih dianggap sebagai proksi pemerintah saat ini, Ya. dekat dengan kekuasaan politik. Tapi Anies dengan AHY adalah dua sosok yang dinilai selama ini selalu berada di luar kekuasaan dan berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Itu satu perspektif Ya. dalam sistem koalisional pemerintah oposisi. Yang kedua secara realistis juga kalau kita membaca secara umum, ya yang bisa melengkapi Nasdem memajukan Anies ke KPU daftar sebagai Betul, ya. kontestan pemilu, Realistisnya ya. kuncinya ada Demokrat. Kecuali itu tadi, Demokrat, kecuali Tawadu, nggak harus AHY sebagai cawapres, mungkin koalisi yang akan terbentuk. Yang ketiga tentu dari nama-nama yang muncul, misalnya ada Hovifah, kemudian Andika, kemudian belakangan dimunculkan sama AHY. Di antara tiga nama ini tentu AHY jauh lebih populer dan jauh punya bekal elektabilitas. Tapi seringkali Putri, politik kita itu kita tidak pernah tahu Betul. bahwa sekalipun dari berbagai juru tanah air misalnya, dari berbagai perspektif, AHY lebih diuntungkan dari Hovifah, dari Andika, kita tidak pernah tahu bagaimana suasana hati Nasdem ataupun Anies yang diberikan hak veto untuk menentukan siapa cawapresnya. Karena banyak hal-hal lain yang sebenarnya tidak tampil ke permukaan misalnya, yang tidak pernah diketahui oleh saya yang melihat persoalan ini dari jauh. Mungkin ada faktor sayun-sayunnya itu yang kita tidak tahu. Iya, Wallahu mungkin. alam bisawab. Jadi Iya. melihat statement PKS, statementnya Nasdem, kenapa tiga poros partai ini tidak terbentuk, kan terjawab persoalan siapa cawapresnya Anies. Kan itu saja. Saya kira di situ ada nama AHY, kira masuk perdebatan panjang. Oke, Mas Zaky nih udah mau memberikan tanggapan, silakan. Ya, kalau dari kami jelas gitu, ada mekanisme yang disepakati Pak di dalam tiga partai yang ingin menjalin koalisi ini, bahwa deklarasi tiga parpol akan dilakukan ketika pasangannya sudah lengkap. Ya. Rencana narasi perubahan dan strategi pemenangan serta tentu juga pembiayaannya sudah tergambar dengan jelas petanya. Tentu kami ingin ada di pihak yang menang. Karena kalau ini belum jelas nih ya, strategi narasi perubahannya seperti apa, ini akan mudah masuk angin, nanti ada yang diinfiltrasi oleh pihak lawan, diiringi dengan janji-janji tertentu untuk merusak keutuhan dan soliditas koalisi kami ini gitu. Nah, tetapi bagaimanapun ya, kami kan tadi kata kuncinya sudah disampaikan juga oleh Mas Adi, bagaimana kita menang nih Mbak di sini gitu. Ya, bagaimana kita bisa menang? Kalau kami kan cenderung adalah ya data driven aja. Apa data yang kita punya, itulah kita ungkap sama-sama dan kita diskusi gitu. Karena bagaimanapun ya, tapi saat ini memang belum ada seleksi sama sekali buat untuk nama cawapres sebenarnya gitu. Tapi bagaimanapun ya, bagaimana yang bisa kami sampaikan, ya kalau Pak Surya Paloh sampaikan why not the best gitu untuk masalah mengapa memilih Mas Anies gitu. Kalau ternyata saat ini, ya Mas Zaky. Oke, sepertinya terputus. Sepertinya terputus hubungan komunikasi kami dengan Herzaki dari Partai Demokrat. Saya akan ke Mas Adi Praitno. Mas Adi kapan sebaiknya atau secepatnya koalisi ini dibentuk? Karena kita tentu harus, politik itu kan selalu tentang momentum gitu ya. Mas Adi? Ya, paling telat akhir tahun atau awal tahun 2023. Siapa yang harus mendampingi Anies sudah mulai mengerucut. Ini kan semacam beauty test kepada rakyat bahwa ini adalah salah satu kemungkinan poros politik di 2024. Karena saya khawatir kalau semakin lama akan ada potensi-potensi serangan fajar yang akan menyusup ke ketiga partai ini dengan godaan-godaan yang jauh menggiurkan. Dalam politik kan everything can happen, Putri. Jangan-jangan Nasdem misalnya tidak 100% juga total akan mendukung Anies melihat perkembangan politik. Makanya akad pernikahan politiknya nih harus disegerakan, termasuk misalnya soal instrumen-instrumen lain pendukungnya juga harus dinaikkan. Misalnya ibarat pernikahan kan begitu. Jadi panggungnya sudah disewa, sudah disewa, kan pengantinnya juga pun harus disewa. Pokoknya sebelum janur kuning melengkung ya. Masih semuanya bisa berubah. Oke, baik. Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Terima kasih malam hari ini sudah bergabung. Sebelumnya ada Mas Herzaki Mahendra Putra. Sayang sekali komunikasinya terputus, tapi kurang lebih sudah bisa menjelaskan proses dan kira-kira apa yang saat ini terjadi di internal Partai Demokrat. Terima kasih Mas Adi, sehat selalu.